Saudara sekalian, para rasul dan semua para murid Yesus mendapatkan tugas perutusan yang sama, yaitu menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita semua mestinya mampu menghayati hidup sebagai utusan yang senantiasa sadar untuk mewartakan Injil. Tugas perutusan itu layak untuk kita cermati dan sadari karena memang ada optimisme. Dan optimisme itu disampaikan oleh Yesus. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Orang yang siap untuk mendengarkan pewartaan Injil itu luar biasa. Kenyataan bahwa semakin banyak orang mendengarkan pewartaan Injil dan kemudian mengikuti cara hidup para rasul, kita dapat lihat sendiri atau mungkin rasakan sendiri pertumbuhan lingkungan, pertumbuhan paroki, dan pertumbuhan keuskupan. Hari Minggu yang lalu kita ingat, keuskupan kita merayakan ulang tahun yang ke-82. Dalam posisi tahun ke-82 sebagai keuskupan, kita sudah ada 107 paroki dan kuasi paroki. Padahal kalau kita ingat, katakanlah 40 tahun yang lalu, tentu atau mungkin saja belum ada separuhnya. Pertumbuhan itu menunjukkan bahwa karya pewartaan memang ada hasilnya. Dan itu kita boleh memiliki harapan ke depan juga akan bertambah lagi. Jadi memang ada optimisme, akan ada hasil yang besar. Dan itu hanyalah mungkin akan terwujud, akan menjadi kenyataan kalau masing-masing murid Yesus Kristus, semua orang yang dibaptis, entah itu pria, wanita, anak-anak, orang dewasa, biarawan, biarawati, dan imam serta bapak uskup, itu masing-masing dalam posisinya di dalam setiap kegiatannya memberikan talentanya yang terbaik menjadi sebuah kesaksian hidup. Maka dari itu Tuhan kita Yesus Kristus mewanti-wanti kita semua. Ada beberapa catatan yang harus kita cermati saat kita menjalankan tugas pewartaan atau tugas perutusan itu. Yang pertama, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kita diutus seperti domba, dimasukkan ke dalam kawanan serigala. Ini bisa memiliki arti, paling tidak dua arti, dua makna. Yang pertama, kita sadar diri bahwa kita ini sebagai domba. Masuk ke dalam serigala artinya siap untuk diterkam, siap untuk dicabik-cabik. Maka
memang kita ini domba, tetapi jangan memiliki nyali kecil. Kita diharapkan untuk tidak takut, memiliki nyali yang besar. Dan yang kedua, kita mesti waspada. Jangan sampai lengah, dan dalam tugas mewartakan Injil pun harus selalu dengan perhitungan yang matang. Itulah sebabnya mengapa kita mendengar sabda Yesus yang lain dengan membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu, hendaklah kamu tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Jadi ada sebuah tantangan, tetapi jangan ciut, jangan kecil hati. Majulah dengan sebuah jiwa yang besar. Itu satu hal. Yang kedua, Yesus juga mengatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Pundi-pundi, bekal atau kasut itu dalam bahasa umum tidak lain adalah fasilitas untuk mewartakan Injil. Artinya apa? Ya, kita jangan direpotkan oleh urusan-urusan fasilitas. Fokus kita bukan ada di fasilitas, tetapi ada di pewartaan Injil. Kalau kita tidak direpotkan oleh fasilitas-fasilitas yang kita bayangkan, itu artinya kita memang diharapkan untuk punya kemampuan adaptasi. Dan bukan sekedar kemampuan adaptasi, tetapi juga kecepatan di dalam adaptasi dengan situasi-situasi yang baru. Bukan hanya mampu dan cepat dalam adaptasi, tetapi kita juga diharapkan untuk kreatif di dalam membaca tanda-tanda medan, katalah medan pertempuran itu. Kita menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Kreativitas di dalam menemukan cara-cara yang sesuai dengan kondisi lingkungan itu hanyalah mungkin kalau kita tidak repot, tidak sibuk dengan segala macam fasilitas. Karena bicara mengenai fasilitas itu berarti bicara mengenai apa yang membuat saya nyaman. Sementara tugas perutusan itu situasinya berbeda satu dengan yang lain. Sama-sama, katakanlah sama-sama menjalankan tugas misi di pedalaman. Tetapi kalau kita bicara mengenai pedalaman, pedalaman Kalimantan berbeda dengan pedalaman Papua. Masyarakat Dayak berbeda dengan masyarakat Papua. Itu salah satu contoh. Maka apa yang ada di sini, kita dari Jawa katakanlah begitu diberi tugas perutusan ke sana, ya jangan pikirkan bahwa semuanya seperti di Jawa, seperti di sini. Tidak ada. Kesiapan untuk menghadapi medan yang baru mengandekan atau mensyaratkan sebuah kemampuan untuk adaptasi dan kecepatan atau kemampuan untuk menyesuaikan diri dan membaca situasi yang ada. Catatan ketiga, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Kita datang bukan untuk perang. Kita datang untuk tidak cari musuh. Mewartakan Injil adalah membawa damai. Maka diperlukan hati yang damai, hati yang semeleh, kemampuan dan kejernihan pikir di dalam meletakkan segala sesuatu. Karena mewartakan Injil membawa damai kepada masyarakat baru,
itu diperlukan kerendahan hati. Maka pertama-tama ya kita sendiri harus nyaman dengan hidup kita. Orang baru bisa mewartakan Injil, baru bisa menyampaikan kabar gembira Yesus Kristus kalau dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang selalu sibuk dengan fasilitas, selalu risau dengan fasilitas, artinya orang itu belum selesai dengan dirinya sendiri. Kita baru bisa membawa damai kalau kita sendiri sudah lerem, sudah semeleh. Maka kita dengan Yesus mengatakan, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini, itu artinya kita harus bisa memastikan bahwa orang lain yang kita kunjungi itu merasa nyaman dengan kita. Kita harus bisa menciptakan suasana persaudaraan, suasana aman, damai, gembira. Itulah sebabnya mengapa salah satu prinsip bagi para misionaris adalah masuklah melalui pintu mereka dan keluarlah melalui pintu kamu. Masuk melalui pintu mereka berarti kita harus bisa mengerti kondisi situasi orang yang kita mau beri pewartaan Injil. Maka tidak mengherankan salah satu contoh karya misi yang terkenal yang kemudian difilmkan itu terjadi di Amerika Latin. Filmnya The Mission. Di sana para misionaris yang datang dari Eropa tidak bisa pertama-tama harus ngomong mengenai isi kitab suci, ngomong tentang kitab suci, tidak bisa. Pertama-tama ya membuat hidup nyaman. Maka mereka melepaskan segala macam atribut dari Eropa itu. Dan mereka mengikuti hidup dari masyarakat Amerika Latin. Itu menjadi salah satu contoh bagaimana karya misi pewartaan Injil harus masuk melalui pintu mereka. Atau juga karya pewartaan di India, Roberto de Nobili kalau nggak salah. Para misionaris yang masuk ke India, ya mereka harus bisa mengerti mengenai masyarakat India bagaimana. Maka kita juga bisa mengerti bahwa menghadapi kasta-kasta yang ada, yang dihidupi oleh masyarakat India, itu bukan sesuatu hal yang sederhana, bukan sesuatu hal yang mudah. Menyampaikan Injil bahwa kita semua bersaudara sama, itu tidak mudah, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Demikian juga kalau kita mengenal misionaris Cina yang namanya Matteo Ricci. Matteo Ricci orang Italia. Tetapi untuk bisa mewartakan Injil di tengah masyarakat Cina, tidak bisa langsung ngomong mengenai Injil, mengenai kitab suci. Matteo Ricci masuk melalui keahliannya, yaitu ilmu perbintangan. Karena dia ahli matematika. Dan dari sanalah, dari pintu ilmu itulah Matteo Ricci mendapatkan simpati dari para ilmuwan Cina. Setelah mereka nyaman, barulah kemudian Injil pelan-pelan disampaikan. Itu yang disebut dengan masuk melalui pintu mereka, keluar melalui pintu kita. Membawa damai lebih dahulu. Kita sendiri harus berdamai dengan diri kita sendiri dan kemudian baru dapat menyampaikan salam damai.
Kalau kita melakukan 3 hal itu tadi, kita baru bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Paulus. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Menjadi pewarta Injil tidak lain adalah menghidupi Injil itu sendiri. Menghidupi Injil berarti memahami, merasa-rasakan, membatinkan nilai-nilai yang diajarkan dan dihidupi oleh Yesus. Itulah sebabnya juga mengapa Paulus mengatakan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi mewartakan Injil itu berarti mewartakan Yesus Kristus. Mewartakan Yesus Kristus bukan sebagai sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang sudah kita hidupi sendiri. Sudah menjadi darah dan daging kita, sudah menjadi cara kita bertindak. Sejak kita dibaptis, kita meninggalkan manusia lama untuk merasuk manusia baru, untuk dihidupi oleh roh baru, yaitu roh Yesus, Roh Kudus sendiri. Maka dari itu, mari kita mengingat kembali awal kita menjadi Katolik dan bagaimana kita menyatakan komitmen untuk setia kepada iman Katolik ini. Kalau sekarang kita belum menjadi ciptaan baru, belum menjadi manusia baru, dan barangkali di dalam tubuh kita sudah ada tanda-tanda, tetapi tanda-tanda itu masih samar-samar, marilah kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, supaya tanda-tanda bahwa kita ini milik Kristus itu menjadi jelas dengan sendirinya. Entah dari cara kita berjalan, entah dari cara kita bicara, orang langsung dapat mengenali, ini orang Katolik, tidak salah. Karena pewartaan itu sesungguhnya ya dari kehidupan itu sendiri.